take a ride. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keragaman budaya bangsaku di pembelajaran ke-6 dengan Pak Arifin ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, kita akan mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Kalau ada yang masih ingat, silahkan acungkan tangan dan menjawab dengan lantang. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, di sini ada kata kuncinya yang harus kalian ingat. Kata kuncinya gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf atau kalimat inti dari sebuah paragraf. Itu kalimat utamanya. Kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Di sini kalimat utamanya adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, diingat-ingat lagi. Jadi tadi diingat-ingat lagi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau kalimat inti dari paragraf. Tapi kalau gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dari sini sudah paham? Lanjut ya. Nah, kita ingat lagi tentang suku Minang. Setelah membaca tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Yang pertama apa? Yang kemarin. Nah, suku Minang itu berasal dari Sumatera Barat. Kemudian, orangnya disebut orang Minang. Rumah adatnya apa? Rumah gadang. Ada yang masih ingat lagi? Nah, tarinya ada tari pasembahan dan tari piring. Untuk makanan yang khas dari suku Minang adalah rendang ya. Dan ada alat musik yang terkenal yaitu talempong dan saluang. Talempong kemarin cara memainkannya gimana? Ya, dipukul. Saluang ditiup ya, seperti itu. Nah, kita sekarang akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di teks yang berjudul Suku Minang. Nah, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, kalian cari gagasan pokoknya mana ya dari paragraf pertama ini. Dan gagasan pendukungnya mana? Ada yang bisa? Ya, benar. Gagasan pokoknya ini. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Itu gagasan pokoknya. Untuk gagasan pendukungnya, mulai dari suku Minang, sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang senang berdagang dan merantau ke daerah lain. Suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Itu adalah gagasan pendukung. Lanjut ya di paragraf kedua. Nah, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau.
sedangkan lengkung badan rumahnya landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Lanjut. Kita cari mana toh paragraf pokoknya, gagasan pokoknya mana, dan gagasan pendukungnya mana. Nah, tugas kalian mencari itu dan dicatat di buku tulis ya anak-anak. Apa toh sebenarnya di paragraf kedua itu gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Di paragraf ketiga, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, kamu tugasnya juga paragraf ketiga, mana toh gagasan pokoknya, mana toh gagasan pendukungnya. Ya, kita lanjut ke paragraf keempat. Suku Minang juga memiliki banyak tradisi tarian diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, kamu cari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Di paragraf kelima, suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, kamu cari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Nah, ingat ya, dicari dari paragraf pertama sampai dengan paragraf kelima ini. Gagasan pokok tadi apa? Masih ingat tidak? Gagasan pokok itu inti dari sebuah bacaan dalam paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu apa? Informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Nah, masih ingat ya? Silahkan kamu cari. Mana toh kalimat yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Sudah jelas tugas yang pertama, yaitu kalian mencari mana toh gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan suku Minang itu dari paragraf pertama sampai paragraf ke-5. Nah, tuliskan kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa ya? Gagasan pokok adalah apa? Tadi dijawab ya. Dan gagasan pendukung adalah apa? Tadi barusan sudah Pak Arifin jelaskan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Di awal video juga sudah Pak Arifin jelaskan. Lanjut. Nah, kita sudah tahu budaya suku Minang dan kita budayanya kalau Pak Arifin sendiri adalah orang Jawa. Nah, orang Jawa dan orang Minang tidak apa-apa, saling menghargai orang Jawa dan orang Aceh, orang Jawa dan suku Batak, suku Betawi, nah, suku Sunda. Nah, itu Dani Asmat dari Kalimantan, suku Dayak. Dan ada suku Bugis dari Sulawesi, ada suku Bali dari Pulau Bali. Kita harus saling menghargai ya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, untuk itu, sebutkan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Nah, ini Pak Arifin contohkan. Yang pertama adalah menghargai guru dan karyawan, ya. Jadi kalau ketemu guru, kalau bertatap muka dengan guru itu salam. 5S jangan lupa ya. Kemudian menghargai temanmu. Jangan kalau ketemu di jalan apa di sekolah diem aja nggak mau tanya. Aku nggak mau temenan sama dia, itu tidak boleh. Jadi harus menghargai teman. Yang berikutnya tidak membeda-bedakan teman. Nah, siapa yang masih suka membeda-bedakan teman itu tidak boleh. Jadi lebih baik ayo kita berteman, mau teman kita sekelas itu dari misalnya Aceh atau misalnya teman kita dari Betawi atau teman kita dari Yogyakarta, kita juga harus saling menghargai. Kemudian tidak membeda-bedakan agama. Nah, kalau misalnya teman kalian itu agamanya
Konghucu atau Buddha atau Hindu, kita harus menemani, jangan tidak menemani. Kalau bermain diajak bermain, sama saja ya. Nah, saling tolong menolong, misalnya teman kalian ada yang jatuh, kita bantu. Nah, ada yang bukan malah ditertawakan, itu tidak baik ya. Nah, bekerja sama dalam piket. Nah, piket itu dilakukan bersama-sama, bersama teman-temannya, bukan sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau piket ya, ayo tak bantu. Nek kamu nyapu, aku yang ngingkrai, aku yang buang ke sampah, seperti itu ya. Saling bekerja sama. Nah, kalau kalian sekarang tugas yang keduanya apa, Pak? Ini, sebutkan contoh tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Nah, kalian sebutkan, paling tidak sebutkan 5 ya. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, jadi 5 itu boleh lebih, tapi kalau kurang misalnya 4, 3, 2, 1 itu jangan. Nah, disebutkan 5 sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolahmu. Dituliskan di buku tulis ya anak-anak. Di sini kita ingat-ingat lagi. Dulu kita pernah membahas tentang permainan gobak sodor. Seperti ini gambarnya ya. Nah, apakah kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut? Ya, masih. Nah, masih ingat ya berarti ya. Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Yang perlu adalah kita harus bisa melewati garis ini, lari lurus ke sini, nanti balik lagi agar menang. Yang pertama, kamu harus larinya cepat, bekerja sama dengan temanmu. Kalau kamu lari ke sana dulu, aku tak lari ke sana. Terus harus kompak dengan temannya ya. Itu keterampilannya. Yang kedua, bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Dibagi. Ayo, kamu toh kelompok 1 ke sana, kelompok kedua ke sana. Nanti kita lari. Nah, nanti kita tipu, agak ke kanan, ke kiri. Nah, seperti itu supaya bisa lolos ya. Nah, tugas yang ketiga kalian adalah ini, permainan bentengan. Kamu cari, apa kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut, permainan bentengan ya? Yang kedua, keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Maksudnya bermain dengan baik yaitu permainan bentengan. Dan bagaimana strategi memenangkan permainan bentengan itu? Nah, kamu tulis juga 3 soal ini di buku tulis. Nah, silahkan dijawab, nanti dikumpulkan di guru masing-masing ya. Nah, kesimpulannya tadi apa toh yang sudah dipelajari hari ini itu? Yang pertama adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua adalah apa ini? Suku Minang. Yang berikutnya adalah permainan tradisional. Nah, silahkan kamu sebutkan juga macam-macam permainan tradisional yang ada di sekitar rumahmu. Misalnya ada 3 ya. Kalau Pak Arifin gampang menyebutkannya. Yang pertama, gerobak sodor, betengan. Terus peta umpet, main kelereng. Nah, ada banyak toh. Ada lagi kalau yang perempuan itu karet. Permainan karet itu. Kemudian masih ada permainan bekelan ya. Kalau ada yang tahu bekelan itu kalau yang perempuan, pasaran itu kalau yang perempuan. Kalau laki-laki ya banyak ya. Seperti bersepeda. Tapi kalau permainan tradisional, main apa? Layangan itu permainan tradisional juga. Nah, bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Yang pertama, senang. Pak, saya senang karena saya paham materi yang Pak Arifin jelaskan. Ada yang sedih karena dalam materi ini masih bingung, Pak. Nanti silahkan kalian tanyakan ke guru kalian materi mana yang masih bingung. Nah, demikian pelajaran yang dapat Pak Arifin sampaikan. Yang pertama, Pak Arifin mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan untuk menghindari virus corona. Kita sehat, kita semangat,
supaya kita bisa sekolah lagi. Siapa yang masih kangen sekolah? Pak Arifin sudah kangen sekali untuk bersekolah. Kemudian jangan lupa untuk yang muslim menjalankan sholat 5 waktu. Yang beragama lainnya silahkan kalian menjalankan ibadah dengan tertib, ya. Dekatkan diri kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian video yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why is it so hard to let you go?